Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar teknologi informasi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dosen pengampu pada mata kuliah teknologi informasi ini adalah Ibu Rahmatul Husna Arsya SPD MPDT. Dan perkenalkan, nama saya adalah Mayang Purnamasari, kelas Psikologi E dengan OBP 2210 11 57 51 0204. Selanjutnya saya akan memberitahu apa saja indikator konsep teknologi informasi ini. 1. Dasar teknologi informasi. 2. Ruang lingkup teknologi informasi. 3. Kelompok teknologi informasi. 4. Tujuan dan peran TI. 5. Aplikasi teknologi informasi. 1. Dasar teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi. Secara umum, teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, mendukung atau manajemen sistem informasi dalam berbasis komputer, seperti perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak yaitu software. Fungsi teknologi informasi yaitu mengolah atau memproses data masukan yang diterima dan menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan dapat berupa konversi atau pengubahan data dalam bentuk lain, analisis atau analisis kondisi, perhitungan atau kalkulasi, dan sintesis, penggabungan segala bentuk data dan informasi. 2. Ruang lingkup teknologi informasi. Secara garis besar, teknologi informasi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi tersebut. Perangkat keras atau hardware, yaitu perangkat keras yang menyangkut pada peralatan-peralatan bersifat fisik seperti memori, printer, dan keyboard. 3. Kelompok teknologi informasi. Kelompok teknologi informasi ini terbagi menjadi 6, yaitu 1. Teknologi masukan. Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data informasi dari sumber asalnya. Contoh teknologi ini antara lain barcode scanner dan keyboard. Barcode scanner merupakan contoh produk teknologi masukan yang biasa digunakan di pasar-pasar swalayan untuk melakukan pemasukan data penjualan di kasa. 2. Teknologi keluaran. Supaya informasi bisa diterima pemakai yang membutuhkan informasi perlu disajikan dalam berbagai bentuk. Pada umumnya informasi disajikan dalam monitor. Namun kadangkala pemakai menginginkan informasi yang tercetak dalam kertas. Pada keadaan seperti ini, berarti printer berperan dalam menentukan kualitas cetakan. 3. Teknologi perangkat lunak. Untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau disering sebut program. Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras atau komputer. Pengolahan kata atau word processor merupakan contoh program yang banyak digunakan oleh pemakai komputer untuk membuat dokumen. 4. Teknologi penyimpan. Teknologi penyimpan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data, seperti tab, hard disk, disket, dan zip disk, merupakan contoh media untuk menyimpan data. 5. Teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Internet dan ATM merupakan contoh teknologi yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi ini. 6. Mesin pemroses. Mesin pemroses adalah bagian penting dalam teknologi yang berfungsi untuk mengingat data atau program berupa komponen memori dan mengeksekusi program berupa komponennya yaitu CPU. 4. Tujuan dan peran TI. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efektivitas manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan
diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan adanya teknologi, dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sistem kerja, teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Peran TI. 1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. 2. Teknologi memperkuat peran manusia, yaitu dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. 3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. 5. Aplikasi teknologi informasi. Aplikasi teknologi informasi ialah semacam penerapan atau pemanfaatan informasi pada bidang tertentu. Ciri khas dari penerapan teknologi informasi pada sebuah bidang yakni adanya tambahan awalan huruf E atau M pada nama aplikasi seperti e-learning dan m-banking. Contohnya satu e-commerce. Ini adalah bentuk aplikasi dalam hal pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan juga jasa. Semua dilakukan dalam sistem elektronik seperti internet, televisi, dan lain-lain. E-commerce sendiri merupakan bagian dari e-bisnis. Tapi tidak hanya sekedar perniagaan saja, mencakup juga dalam pekolaborasian mitra bisnis, lalu dalam pelayanan nasabah dan lowongan pekerjaan. 2. E-learning. E-learning singkatan dari electronic learning. Ia merupakan metode baru dalam proses belajar dan mengajar yang memakai media elektronik. E-learning sendiri adalah dasar dari adanya perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi. Jadi, e-learning ini ialah aplikasi yang bergerak di dunia pendidikan. 3. M-banking. Aplikasi teknologi informasi ketiga masuk ke ranah perbankan, yakni M-banking. M-banking ialah layanan berupa aplikasi mobile. Ia dibuat oleh bank untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi melalui ponsel. Dengan adanya M-banking, nasabah tidak perlu repot-repot untuk pergi ke bank atau ke mesin ATM untuk melakukan transfer. Sehingga aplikasi ini benar bahwa sangat meringankan nasabah. 4. E-banking. Hampir sama dengan M-banking. Hanya saja aktivitas yang dilakukan e-banking dijalankan melalui media elektronik, seperti pada ATM. E-banking ini didefinisikan sebagai pengantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah lewat media elektronik. 5. M-dagang atau e-commerce. E-dagang maupun e-commerce merupakan sistem perdagangan elektronik. Ia menekankan pencarian informasi yang telah dihasilkan oleh peralatan GPS dan juga satelit. Berbeda dengan keberadaan M-dagang yang sudah lebih dulu menekankan aspek pemakaian mobile. E-dagang justru menggunakan peralatan mobile sekaligus memakai peralatan komputer jenis PC atau desktop. Terima kasih telah menonton video mengenai penjelasan konsep dasar teknologi informasi ini. Jika ada salah dalam kata maupun penyampaian materi, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.